إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته إلى جميع أهل القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين وجميع مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب القواعد الأساسية في علوم القرآن السيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي غفر الله له ولوالديه وجميع مشايخنا وأستاذنا وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 46 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'idatu fi ma'rifati gharibah. Ay hadhihi qa'idatun fi ma'rifatin gharibah. Kaidah ya, satu kaidah yang menjelaskan tentang mengetahui makna yang tersembunyi, makna-makna lafaz Al-Qur'an yang tersembunyi. Ma'rifatun gharibah. Ini bukan gharib yang biasa di ilmu tajwid, itu bukan. Ini sama dengan kalau dalam kitabnya itu ada kitab ilmu ma'ani Al-Qur'an ya, ilmu ma'ani Al-Qur'an, makna-makna yang mempunyai arti berbeda dari lafadznya. Ini kaidah pertama dari ilmu tafsir adalah kaidah ma'rifatun gharibah. Al-gharib utawi kang arat gharib wa hiya gharib iku al-lafdzul lafadz alladzi yahtaju kang butuh ilal bahti maring pembahasan an maknahu saking maknane lafadz fil lughati ing dalem bahasa, ing dalem penjelasan secara bahasa, secara Arabiah. Wa marji'u lan utawi nggon baliye al-gharib iku annaqalu dalil kang den menukil dari hadis ya. Hadisnya Kanjeng Nabi itu harus berupa hadis mutawatir. Lalu kemudian ulama tafsir bisa menafsiri tentang satu makna dalam Al-Qur'an. Jadi enggak angger-angger setiap arti bahasa itu mesti sama dengan makna ayat sebelumnya. Misalnya sama ayatnya, tapi tempatnya berbeda, ada di surat yang berbeda. Itu nanti berbeda tafsirannya. Ini Al-Qur'an. Wal kutubi lan pira-pira kitab al-musannifati kang den anggit fihi ing dalem kutub. Wa yambaghi lan sayukja apa al-i'tina'u ngati-ngati bihi kelawan maknahu
Jadi nggak angger-angger. Makanya harus punya rujukan tafsir siapa, tafsirnya imam siapa yang sudah meneliti, sangat meneliti tentang bahasanya, tentang tujuan ayatnya. Ayat itu turun ada tujuannya, enggak ayat turun diturunkan tanpa ada tujuan, bukan. Walaupun nanti tujuannya berbeda. Misalnya di zaman Rasulullah kejadiannya berbeda dengan zaman kita, maka nanti ada tafsirannya sendiri. Ini ayat dalam Al-Quran. Faqad akhraja mongko teman-teman ngetokake sapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi min haditsin saking hadis, min hadithi Abi Hurairah ta saking hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an hali hadis marfu'. Rupane hadis i'rabu i'rapono sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an, ing Al-Qur'an. Wal tamisulan apa? Wal tamisulan ngati-ngati utawa diteliti kembali, meneliti atau ngati-ngati sapa sira kabeh ghara ibahu ing pira-pira lafat kang ghara ibahu pira-pira lafat kang asing. Lafat ya. Kadangkala satu lafat al-ardu misal bermakna bumi, tapi yang dimaksud dalam ayat itu al-ardu bukan bumi, gitu loh. Atau as-sama langit, tapi dalam ayat itu as-sama bukan langit. Dikatakan misalnya as-sama adalah sesuatu yang ngayup-ngayupi. Di situ dibaca memakai lafaz as-sama. Ya, jadi benar-benar berhati-hati kalau membaca tafsir. Jangan terus hanya membaca terjemahan tok langsung mengungkapkan maknanya, tujuannya adalah seperti ini. Nah, tafsir mana? Mengikuti tafsir yang mana? Terus setelah sampean baca tafsir, sampean harus tahu latar belakang ulama yang mengarang tafsir itu. Jadi ulamanya juga dipelajari. Oh, ulama ini memang beliau ahli dalam bidang ilmu ulumul Quran, tapi beliau condong pada ilmu lughah, kayak tafsir Al-Misbah itu sangat teliti dengan satu kata itu bisa bermakna bermacam-macam. Ya, berarti condong kepada bahasanya. Kemudian kalau ada lagi tafsir yang condong kepada ahkamnya, hukum-hukumnya. Ini tergantung pengarang tafsirnya. Sampean harus meneliti. Sampean kalau ke perpus ya harus ke perpus, dilihat ini tafsir siapa, tafsir Qurtubi ya, tafsir Jalalain, tafsir banyak kan, Ibnu Katsir. Dicari. Saiki Google wis pinter kok ya, lebih pinter Google daripada menungsone. Tapi wong-wong senengane nek Google iku dolanan. Facebookan gawe dolanan, Instagram gawe dolanan. Padahal bermanfaatnya, harus diambil manfaatnya. Sampean buka Ibnu Katsir, apa saja ilmu yang dikuasai. Munculnya tafsir Ibnu Katsir sebab apa? Jadi nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir itu condong kepada pembahasan fan ilmu beliau, gitu. Harus kenal dengan pengarangnya, caranya dengan membaca sejarahnya. Kemudian wa akhrajalan ngetokake ing wa akhrajalan ngetokake min hadits Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an hali hadis marfu'.
Rupane hadis man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an fa'arabahu mongko ngiropi sapa man ing Al-Qur'an. Kana ono iku lahu kedue man bikulli harfin kelawan saben-saben huruf apa isruna hasanatin 20 kebagusan. Waman utawi sapane wong iku qira'a maca sapa manhu ing Al-Qur'an bi ghairi i'rabin kelawan tanpa i'rab, kelawan tanpa ngawarwi gharib. I'rabun itu bahasa Arab ya, bukan i'rab an-nuhat itu. I'rabnya ahli nuhat itu yang membahas tentang harokat, akhir harokat, membahas tentang amil, membahas tentang makna ketika harokat, pokoknya harokat. Kalau qira'a baca quri'a dan waca gitu ya. Jadi kalau i'rabnya nuhat itu, tapi kalau maksud di hadis ini adalah ma'rifatun gharibah. Karena ono iku lau kedue man bikul harfin kelawan saben-saben huruf apa asyaru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Wal murad utawi kang den karepake bi i'rabihi kelawan i'rabe Al-Qur'an iku ma'rifatu ma'ani ngawerwi pira-pira maknane, pira-pira makna iku ma'rifatu ma'ani al-fadhihi ngawerwi pira-pira maknane pira-pira lafate Al-Qur'an. Walaisalan ora ono apa ma'rifatu ma'ani al-fadhihi walaisalan ora ana apa al muradu kang den karepake bi kelawan i'rab iku al i'rabul mustalahi i'rabe ahli istilah alaihi apa alaihi al iku al i'rabul mustalahi i'rabe pira-pira i'rabe istilah, pira-pira i'rab istilah apa alaihi al. Yang dikehendaki di i'rabun di sini itu bukan i'rab secara istilah. I'rab secara istilah ya itu tadi saya katakan ada lafadz ya, yang tersusun dulu, kemudian harokat, kemudian tasrif, itu i'rabnya ya. Faddala jadi fuddila itu di'irabi secara ulama an-nuhat, ulama nahwu. Kalau di sini maksudnya adalah mencari arti sebuah lafadz yang tersembunyi. Tersembunyi itu tersembunyi karena tujuannya, tujuan ayat itu untuk apa? Gitu. Nanti ketahui tafsirnya di situ. Indan nuhati ing dalam hungguwe ulama ahli nahwu. Wa huwa utawi ma'rifatun gharibah iku ma perkara yuqabilu kang madani apa ma allahna ing lahan irama ilmu taghanni atau biasa dikatakan naghamul Quran, taghanniyal Quran, ngelagu-ngelagu Al-Quran. Jadi ngelagu itu enggak apa ya, enggak hanya ngelengki-ngelengki suara, ada ilmunya. Namanya taghanniyal Quran, seperti ilmu ma'aniyal Quran. Quran itu banyak ilmunya.
Ini termasuk yang pertama, mengetahui sirinya, rahasianya satu lafaz. Wa 'alal haidi li'annal qira'atu krana temen satuhune qiraah bacaan ma'a faktihi sertane sepine allahan iku laisat ora ono apa qira'atun qira'ah wala thawabun lan ora ono ganjaran fiha ing dalem qira'ah. Sebuah bacaan tanpa ada nada lagu, tanpa ada rahasia tersembunyi dalam suatu lafaz, maka itu bukan bacaan yang mengandung sebuah hikmah. Sebuah hikmah. Wa 'alal khaidi lan ing atase wong kang meneliti fi dzalika ing dalam mengkono fi dzalika tathbiti ing dalam mengkono netepake gharibah waruju'ulan bali ila kutubi ahlil fanni maring pira-pira kitabe ahli fan gharibah ma'rifatu gharibah wa adamil khawdilan ora ono ni neliti bidzonni kelawan sangkaan, penyono sangkaan. Kalau fikih itu dasarnya dengan dzon, sangkaan. Tapi kalau Al-Qur'an itu enggak boleh dengan dzon, harus pasti. Maka biasa dalam akhirnya wallahu a'lam gitu. Bimuradihi. Setelah menafsiri, biasa di akhirnya kitab beliau wallahu a'lam bimuradihi. Men lihat itu dibuka tafsir sing enak dibaca sing endi. Arab sedanten misalnya gak apa-apa. Diwaca sak baris, diwaca sak baris, sak baris, sak baris. Gitu. Fahaulai mongko utawi mengkono ahlul fan iku as-sahabatu sahabat. Wahum utawi as-sahabat iku al-arabu Arab al-uraba kang ahli bahasa Arab. Ada orang Arab kan ada dua, Arabnya yuk Arab, ada Arab Badui. Jadi bukan bahasa Badui, tapi memang orang yang ahli dalam bahasa Arab. Wa ashabul lughah dan orang ahli bahasa. Ahli bahasa ini bukan bahasa Arab saja, bahasa yang lain. Al-fusha kang fasih, waman lan wong nazala kan temurun apa Al-Qur'anu Qur'an alaihi ing atase man wa balaghtahum lan menyampaikan sapa man atau ashab tadi, sahabah tadi, tawaqqafu mongko mandeg sapa man tawa ashab tadi fi alfat ing dalam pira-pira lafat lam yu'rafu kang ora den weruhi apa kang ora den weruhi ing sira kabeh ing ashab tabi apa maknahu maknane lafat. Falam yaqulu mongko ora ngucap sapa ashab al-uraba tadi fiha ing dalam alfat syai'an ing suwiji-wiji. Mereka sahabat yang ahli dalam bahasa Arab, orang yang ahli lughat al-fusha, ahli dalam fannya itu ketika membaca tafsiran dari setiap lafaz Al-Qur'an, mereka akan berhenti dari setiap lafaz yang dianggap itu masih harus dipelajari lagi, nggak langsung menafsir. Jadi bertanya pada yang lebih ahli, bertanya lagi yang pada yang lebih ahli. Banyak sekali lafaz-lafaz. Ini nanti di sini dicontohkan.
Wa akhrajalan ngetokake sapa Abu Ubaid fil Fadail ing dalam kitab Al Fadail an Ibrahim At-Taimi saking Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakar As-Siddiq teman satune Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu iku suila den takoni sapa Abu Bakar As-Siddiq an qauli ta'ala wa fakihatan wa abba surat Abasa wa tawalla faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar ayyu samain tadhilluni wa ayyu ardin tuqallini taklini ya endi langit ngayup-ngayupi lan utawa endi bumi kang pindah in ana lamun ana sapa ingsun iku kultu ngucap sapa ingsun fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah ma ing perkara la a'lamu kang ora ngerti sapa ingsun. Mas ayu sama intadilunu wa ayu ardin ini maksudnya kata Abu Bakar bahwa lafadz abba ini punya banyak arti. Ketika dia berada di bersama atau berada di surat Abasa itu bermakna wa fakihah itu kalau wakilah di sini wa fakihata wa abba di dalam tafsirnya itu ada 6 arti. 6 ulama tafsir yang mengartikan. Salah satunya wa fakihata wa abba. Ada abba itu ada biji-bijian untuk hewan. Ada wa abba itu tumbuh-tumbuhan yang dimakan hewan. Hewan itu kan ada yang makan biji-bijian, ada yang makan tumbuh-tumbuhan. Wa fakihah itu sudah tahu fakihah itu buah-buahan yang dimakan manusia. Kalau wa abba ini untuk hewan. Ada yang menafsiri tumbuh-tumbuhan yang diperuntukkan untuk hewan. Ada yang menafsiri biji-bijian yang dimakan oleh hewan. Ada lagi banyak sampai berapa? 6 tadi. Wa akhrajalan ngetokake ing hadis an Anas saking Anas anna Umar ibn Khattab teman satune Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku qara'a maca sapa Umar alal mimbari ngatasé mimbar wa fakihatan wa abba. Ini ada hadis lagi. Faqala mongko ngucap sapa Umar hadzal fakihah tawi iki fakihah atau buah-buahan iku qad arafna teman-teman ngerti sapa ingsun ha ing al fakihah famal ab kemudian apa maknanya ab summa raja'anu li bali ila nafsi maring awak dhewe ne Umar faqala mongko ngucap sapa Umar inna hadza lahwal kallafu ya Umar. Ini Anas ya. Tsumma raja'a ila nafsihi inna hadza lahwal kallafu ya Umar. Abba ini ada yang memanai al-kalafu, tikel-tikelan apa? Dedaunan yang rumbun. Al-kalfu tadi saya lihat tafsirnya itu tikel-tikelan ya. Jadi intinya makanan tapi bukan biji, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi potong-potongan. Ini wa akhrajalan ngetokake hadis min tariqi Mujahid saking tarekai Imam Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, kuntu ana ingsun iku la adri ora ngerti sapa ingsun ma ing lafat fadiros samawati, lafat fadiros samawat, hatta tani sehingga teka ing ingsun sapa A'rabiyani wong Arab loro, yahtasimani kang persulayan karone fi bi'rin ing dalem sumur satu diroyok ruang loro. Faqala mongko ngucap sapa ahaduhuma salah sijine A'rabiyani, ana utawi ingsun iku fataratha, ngawiti gawe sapa ingsun ing bi'run, ngawiti gawe sapa ingsun ing bi'run. Yaqulu hale ngucap ngendika sapa Anas, ana ibtidaatha, ana utawi ingsun iku ibtidaatha, ngawiti ingsun ing gawe bi'run. Akhirnya fadiros samawat adalah yang membuat khalaqakum. Nah, gitu. Bahasa Arab itu bukan bahasa Arab satu tok, kayak sampean iki bahasa Jawa. Jawa kan banyak. Jawa Timur beda. Jangankan Jawa Timur, sak Mojokerto ya beda. Ya. Ono bahasa di bahasa Soko, ono bahasa Trowulan, ono bahasa macam-macamnya beda, ada ciri khasnya. Ono bahasa Ndawar, ya. Bahasa banyak. Kemudian lingkup lagi satu Jawa Timur, apa mana iku? Beda lagi. Ono sing kulon, ono sing awakmu, ono sing kon, ya. Sampean banyak. Bahasa Arab juga begitu. Maka ketika terjadi perselisihan antara para ulama tentang satu makna, ya, sebelumnya mencari hadis Nabi yang menjelaskan tentang ayat itu. Kalau tidak ditemukan, maka diteliti kembali, mempelajari seluruh bahasa Arab di daerah-daerah Arab beda-beda. Al-Quran mencakup seluruh bahasa Arab. Makanya yang bisa memahami itu adalah orang Arab, para sahabat. Wa akhrajalan ngetokake ing hadis sapa Ibnu Jurair an Sa'id bin Jabir annahu taman satune Sa'id bin Jabir iku suila den takoni sapa Sa'id bin Jabir an kaulihi saking dawe Allah wa hananan min ladunna, wa hananan min ladunna wa zakah. Faqala mongko ngucap sapa Ibnu Sa'id, suila takon sapa ing sa'altu takon sapa ingsun anha saking ayat wa hananan min ladunna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma falam yajib mongko ora jawab sapa Ibnu Abbas fiha ing dalem suila mau syai'an ing suwiji-wiji, tidak langsung dijawab hananam milladunna wa zakah. Jadi ada saya baca tadi wa hananam milladunna wa zakah, dalam tafsirannya ada berapa? 8 tafsiran. Hananan, wa hananan, lafadz hananan 15 tafsiran kok 8. Ada yang bermakna ad-du'a, ngiyakini,
macam-macam. Ini nanti saya. Wa akhraja al-Faryabi lan ngetokake sapa al-Faryabi Imam al-Faryabi haddatsana Israil haddatsana Samak bin Harb an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas kullul Qur'ani utawi saben-saben Qur'an iku a'lamuhu ngerti sapa ingsun ing Al-Qur'an illa arba'an angin empat kata-kata tok sing gak diweruhi ambek Ibnu Abbas. Sapa apae? Ghislin wa hananan wa awwah warraqim. Ghislin itu di surat Al-Haqqah. Wala ta'amun illa min ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Panganane wong penghuni neraka iku gak ono kecuali ghislin. Ghislin itu bukan ghasalah basuh, itu bukan. Apa ghislin? Nah, digoleki di situ. Ada yang berkata tetesan darah. Jadi kulite itu netes getih iku panganane engko. Ada yang berkata nanah yang keluar dari kulitnya dan macam-macam. Sampeyan kalau pengen tahu ya dicari, tinggal cari ayatnya, kemudian buka tafsir, buka blak, nah dipangkurepi diwaca. Ngene panganane wong ahli neraka, ghislin. Ono ghislin. Yang kedua hananan. Hananan min ladunna wa zakah. Ini Ibnu Abbas mencari tafsirannya dan tafsirannya banyak. Wa kana taqiyya di surat Maryam. Kok tak baca surat ya besok ya. Baca surat apa? Hafal Quran. Wa hananan min ladunna wa barram biwalidayhi. Maka ditafsiri banyak ad-du'a. Ada yang mengatakan dungane wong tuwa nang anak. Ana sing menafsiri keyakinane wong tuwa nang anak. Ya. Jadi Maryam ini mandi dungane nang Nabi Isa. Kemudian Ar-Rahim. Ada yang bermakna Ar-Rahim, kasih sayangnya Maryam yang berlebih. Kasih sayang Allah nang Maryam ditumpahkan kepada anaknya sehingga menjadi nabi dan seterusnya. Kemudian wa awwah ini di inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Surat apa? Ya Ibrahim a'rid an hadza. Dipikir ya. Innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim ghairu mardud. Wis teko kabeh pokoke. Wis tau kabeh maca iku. Ya. Apa surat? Surat Hud. Surat Hud ya. Hud. Ini nek ceritanya Nabi Ibrahim. Ini juga awal, ini adalah yang mungkin keyakinan. Ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Falamma iki ceritane Nabi Ibrahim. La halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku tobaté diterima ya. Sebab saking taate nang Gusti Allah, saking yakine nang Gusti Allah. Ya, kan dia resapi. Kalau sampean bisa meresapi falamma
aslama wa tallahu lil jabin. Surat apa? Ngono tak padai meneng ngono ya. Surat apa? Iki sing wis tau iki sing 20 ke atas. As-Saffat. Nek di angen-angen falamma aslamahu fatallahu lil jabin. Aslama pasrah. Nabi Ismail pasrah wa tallahu lil jabin. Gladine mau wis didelek nang gorokan. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Wis masang ngene niku lho Pak, sampean potong mawon pun. Kula pasrah krana manut nang Gusti Allah. Lah sampean fala mau selama wa jabin wis lali maknane apa? Bingung ngeleng-ngeleng ayat selanjutnya. Coba nek wis lancar 2 ayat 3 ayat di mana nih enak maca ya. Enak. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba ada suara, moro-moro no suara. Sampeyan coba berdiskusi dengan anaknya, tak beleh nak ya awakmu. Nggih Pak, jangan beleh kula. Niki lho nek sirah kula, tapi sing landhep nggih ladinge cek mboten sakit. Aduh, ya. Siapa? Abahnya Umi itu kalau sudah dari ayat itu nangis. Abah Ismail itu, ya Ismail nangis. Kok ono anak sak manute kaya ngono. Nek anak saiki apa? Nduk tukono tempe. Sik ta Bu, iki lho Bu sik jawab. Sik ta Bu ngantuk pegel. Nah. Ya. Manut kayak Nabi Ismail. Ya. Sekedar tempe gak ngekekno sirahe kok nyigar-nyigar iki kan. Qad saddaqtar ru'ya dzalika najzil muhsinin. Ditolong. Ya. Awakmu wis sudah percaya bahwa mimpimu tadi adalah mimpi yang benar dari Allah karena ketaatanmu, maka Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilur Rahman, kekasih Gusti Allah. Tapi kekasih levelnya di bawah Kanjeng Nabi. Ditonton ya. Terus War-Raqim. Ini Ar-Raqim. Ini di Am hasibatum anna ashabal kahfi. Ya. Anna ashabal kahfi war-raqim. Benar? Iya? Sing kaene maca kahfi. Ar-Raqim ini banyak tafsirannya. Ono sing ngarani kitab buku, kitab. Jadi tinggalan kitab tulisane ditulisi ambek Ashabul Kahfi ku, kitabe ku pas tangi ku sudah masih ada tapi sudah usang. Tahu ada yang katanya lempengan teko apa? Ada yang bermakna cuwilane watu. Diwaca ya, dibuka dulu ono cuwilane watu, ono lempeng, ono apa. Al-asah atau apa nanti terakhirnya Allah alam bi muradihi. Banyak wa ubsilu itu apa? Melihat kegunaan dalam satu lafaz Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu keindahannya di situ. Maka untuk memperindah, maka dikatakan ilmu gharibul ma'rifatun gharibah itu sama dengan saat kita mempelajari tentang lahan irama dalam Al-Qur'an. Irama, 7 irama itu punya cerita sendiri. Ada ceritanya yang karena ditinggal kekasihnya, ada ceritanya yang untuk menghibur hewan gembalanya, ada ceritanya dan macam-macam. Kalau dipelajari sudah satu kurikulum, satu silabus setengah tahun, macam-macam sama dengan ma'rifatul gharibah. Jadi gharibah di sini bukan gharibah yang ayat gharib itu sampean majek reha
terus apa? Basata itu bukan. Tapi ghariba adalah juz'un min ilmi tafsir, sebagian dari ilmu tafsir wa ilmu ma'aniyal Qur'an, mengetahui makna-maknanya Al-Qur'an. Juga bukan berupa i'rab. I'rab sing biasanya di-i'rabi, misalnya idza jaa fi'il madhi ya, mabni ya, kan. Kalau i'rab maka dilihat kitabnya I'rabul Quran misalnya. I'rabul Quran yang mana? Ma'rifat gharib ataukah i'rab indan nuhat? I'rab inda tafsir, mufassir, indal mufassir, indan nuhat atau indal fiqih? I'rabnya fiqih. Itu cara mengenali ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saat kita membaca Al-Quran bisa meresapi, bisa mentadabburi dan melaksanakan kesunahan membaca Al-Quran. Jadi nek wis ngerti sirine tafsirane itu enak ya, enak diwaca satu ayat itu dilihat tafsirannya, oh tafsirannya ini sedina sak jam 2 jam kurang tentu itu sak ayat mari macane ya banyak. Itu hebatnya Al-Quran. Maka kita yang sudah alhamdulillah punya Quran, dijaga, dipelajari, didalami ilmunya supaya bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, supaya lebih mencintai Al-Quran. Banyak orang bilang cinta ke Al-Quran, suka dengan seneng nak duwe anak hafal Quran, tapi tidak berusaha mencintai Quran, masih takut dengan dunia. Dunia itu masih ditakuti oleh manusia. Maka kalau bilang seneng menghafal Quran, seneng lihat orang hafal Quran, tapi kadangkala gak tahu deres. Harusnya kan kalau seneng itu melok-melok terus. Tugas kita bagaimana? Tugas sampean, saya sampean ngajak ya apa wong sing gak sering deres iku melok dadi seneng deres. Mbuh deres sak halaman. Oh, alhamdulillah nih halaman 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat diajak deres. Liburan kalau puasa terakhir bisa liburan itu kalau darusan ngelik-ngelik dewe ijani mikir, no, jangan diajak yang lainnya suruh baca, dielingno, dibaca 2 ayat 3 ayat gantian. Itu pahalanya lebih besar daripada mikir sampai ungkeri dewe tuh waca dewe gak ono wong deres akhirnya wes Mbak Iko lho sing enak ngajine, malah sing gak enak terus gak enak. Bukan malah mensiarkan orang untuk senang membaca Al-Quran ya. Itu diantara salah satu ilmu tafsir, kaidah ilmu tafsir. Fawaidu ma'rifatul gharib wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.